Halo, perkenalkan, nama saya Cahaya Rian Telambanua, Unit Kerja Bapeda Kabupaten Nias Barat. Peserta laksar CPNS Angkatan 49 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Di video ini, saya akan memaparkan tentang akuntabilitas dan nasionalisme dengan menggunakan metode mind mapping. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Mind mapping akuntabilitas. Materi akuntabilitas dibagi dalam 4 kelompok. Pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas terdiri dari 3. Pertama, pengertian. Kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Dan ketiga, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri memiliki pengertian sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aspek akuntabilitas yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku akurat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability purpose reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan tugas yang telah dilakukan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequence. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Aspek akuntabilitas yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik diperlukan pertama untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas.
yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau wajib yang berisi perencanaan dan perincian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ini terbagi atas 9 bagian. Pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan kesembilan, konsekuensi. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terbagi tiga. Satu, transparansi dan akses informasi. Kedua, fakta kecurangan apakah dan perilaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyampaian dan penggunaan anggota dan informasi pemerintah terkait konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. Peraturan yang mengatur tentang manajemen ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada 7 prinsip profesi ASN. Nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Perilaku PNS yang akuntabel. Pertama, apa yang diharapkan dari seorang PNS? 2. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. 4. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. 5. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data satuan informasi pemerintah. 6. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan 7. Bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Secara umum, pengertian nasionalisme adalah sebuah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku individu atau masyarakatnya. Nilai-nilai dari nasionalisme termuat dalam Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memilih agama dan kepercayaan masing-masing dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di antara sila yang lain, menjadikan kehidupan bangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. 3. Persatuan Indonesia. Pentingnya penerapan nilai persatuan bagi ASN untuk membakar semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih baik, secara khusus dalam tupoksi sebagai pelayanan publik. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penghayatan terhadap nilai ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Dalam demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang dan golongan mendapat jaminan kesejahteraan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai ini, ASN diharapkan tidak mencari untung di atas penderitaan rakyat dan dengan memonopoli fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kepentingan rakyat. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang harus menjadi landasan filosofis ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat
pemersatu bangsa dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme diharapkan dalam menjalankan profesional sebagai pelayan publik yang berintegritas.